Guys, gimana nih kabar kalian? Baik-baik aja dong ya. Udah lama banget kan ya nggak upload video. Oke, kali ini gua di sini bakal bahas alur cerita Wednesday Adam yang baru aja serialnya tayang. Yuk, tanpa berlama-lama kita langsung aja bahas alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap kali gua update. Film ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Wednesday yang dipindahkan oleh orang tuanya ke sekolah baru, di mana sekolah ini hanya untuk orang yang memiliki kemampuan khusus saja. Namun sekolah ini juga merupakan sekolah pembuangan. Tanpa basa-basi, kita langsung aja bahas filmnya. Cerita ini diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Wednesday yang di sekolahnya ini ia dianggap sebagai manusia yang aneh karena memiliki kekuatan. Bahkan adiknya yang bernama Pugsley ini pun turut diejek oleh teman-temannya. Selain itu, ia juga bisa menerawang masa lalu dan bahkan masa depan, sehingga ia mencari para pelaku yang sudah mengejek adiknya itu. Wednesday pun perlahan ke sebuah kolam renang, di mana tempat tersebut merupakan berkumpulnya orang-orang yang sudah mengejek adiknya itu. Dengan kelakuannya yang aneh, ia menceburkan 2 kantong piranha ke kolam itu, di mana tempat mereka berenang. Karena kejadian itu, akhirnya Wednesday pun dikeluarkan dari sekolah, sehingga ibu dan ayahnya terpaksa membawanya ke sekolah khusus untuk anak-anak yang memiliki kekuatan bernama Nevermore. Di tengah jalan ada seorang pendaki yang kebetulan saja ingin meneliti hutan dekat sekolah itu. Namun ada yang aneh dengan hutan tersebut, dan tiba-tiba saja terjadi sesuatu pada dirinya. Ibu dan ayah Wednesday dulunya juga bersekolah di tempat ini, dan mereka disambut oleh kepala sekolah Nevermore bernama Larissa. Karena nilai akademis Wednesday yang bagus, ia pun akhirnya diterima di sekolah itu. Namun kita tahu kalau Wednesday ini tidak ingin bersekolah di Nevermore, dan ia pun berniat untuk mencoba kabur. Ia pun mendapatkan teman sekamar bernama Enid Sinclair yang terlihat seperti gadis penggoda karena terlalu centil dan manja. Dan terbalik dengan Wednesday yang sangat pendiam namun mematikan, Enid pun mengajak Wednesday mengelilingi sekolah, termasuk memperkenalkan beberapa kelompok yang ada di sana, mulai dari kelompok vampir, kelompok siren, dan juga kelompok serigala. Usut punya usut, ternyata Enid adalah kelompok serigala. Dan dia juga merupakan seorang admin akun gosip di Instagram, di mana ia mampu mengetahui semua soal gosip yang ada di sekolah itu. Wednesday dititipkan di sekolah itu, lalu ibu dan ayahnya kembali ke rumah. Dan ibunya ini bilang, lupakanlah rencanamu untuk kabur dari sekolah ini, karena sekolah ini akan menjadi tempat yang menarik baginya. Ibunya juga memberikan sebuah kalung sakti, sepertinya kalung turunan. Kita diperlihatkan di mana Sherry menemukan jasad korban di hutan, di mana jasad itu adalah seorang pemuda, orang yang ada di awal film tadi. Tubuhnya terpisah, entah karena ulah makhluk apa, namun mereka berasumsi untuk sementara ini kalau itu adalah ulah beruang atau sejenisnya. Wednesday juga suka menulis novel dan ia sebenarnya tak suka memiliki teman, terlebih lagi Enid ini sangatlah berisik dan bawel. Lalu Wednesday pun dikunjungi oleh ibu asrama bernama Thornhill yang ingin mengecek keadaan murid baru ini dan memberikan Wednesday hadiah berupa bunga dahlia hitam. Seorang murid bernama Bianca yang ia merupakan wanita paling terkenal di sekolah itu, dan ia juga amat berbakat, namun sangatlah angkuh. Karena hal itu Wednesday pun menantangnya bertanding, dan terlihat Wednesday juga amat jago menggunakan pedang itu. Karena kurang menantang, Wednesday pun menaikkan tantangannya. Dengan siapapun yang duluan melukai lawannya, ialah yang akan menjadi pemenangnya. Dan pertarungan pun kembali dimulai. Dan kali ini Wednesday pun merasakan apa itu kekalahan. Dan di sana juga terdapat anak yang dikalahkan oleh Bianca tadi, yang bernama Roa. Keluar dari UKS dan tiba-tiba saja sebuah patung jatuh dari atas yang hampir mengenai Wednesday. Dan untungnya ia diselamatkan oleh seorang pria. Dan pria itu bernama Xavier, seorang seniman dan juga mantannya si Bianca. Dan ternyata Xavier ini mengenal Wednesday karena saat kecil dulu mereka ini pernah bermain petak umpet bersama.
Di kamarnya, Wednesday pun menemukan tangan buntung suruhan ayahnya yang dimana tangan itu bernama Ting, yang ditugaskan untuk mengawasi Wednesday agar tidak kabur dari sekolah itu. Namun Wednesday mengancamnya sehingga Ting harus mengikuti perintahnya. Nevermore terletak dengan sebuah kota kecil bernama Jericho, dan saat ini adalah waktunya Wednesday melakukan konsultasi bersama seorang psikolog bernama Dr. Kinbot. Dr. Kinbot menjalankan terapi agar Wednesday bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ia juga menanyakan tentang novel yang dibuat oleh Wednesday, di mana ternyata novel itu telah dibaca oleh dokter dan ia tertarik dengan ceritanya. Saat Wednesday mendapatkan kesempatan untuk pergi ke kamar mandi, ia pun segera kabur melalui jendela. Namun saat itu ia malah menabrak seorang kakek-kakek dan tiba-tiba saja ia melihat bayangan lagi masa depan kalau kakek itu akan mati dengan leher yang patah. Ia pun mampir ke sebuah kafe dan bertemu dengan seorang pelayan kafe yang ternyata juga anak si Sheriff yang ada di awal film tadi, bernama Tyler. Wednesday memesan minuman namun mesinnya sedang rusak, sehingga Wednesday memperbaikinya sambil menanyakan kepada Tyler di mana ia dapat menemukan kereta untuk meninggalkan kota ini. Tyler menawarkan bantuan untuk membawa Wednesday ke stasiun kereta nanti setelah ia siap bekerja. Ibu Capsek dan Dr. Kinbot panik melihat Wednesday yang sudah hilang dari tempat itu. Namun di sisi lain, ia diganggu oleh beberapa anak normal yang salah satunya adalah anak wali kota bernama Lucas. Ia pun tak tinggal diam dan langsung menghajar anak-anak itu. Ternyata Sheriff ini mengenal ayah Wednesday yang dulunya pernah dituduh sebagai seorang pembunuh. Di perjalanan kembali menuju ke sekolah, ternyata penglihatannya itu benar kalau si kakek itu akan mati tertabrak dengan leher yang patah. Lalu scene berpindah saat Rowan mengambil sebuah buku dan menyobeknya karena sebuah gambar yang mirip dengan Wednesday, dan di sisi lain Tyler mengambil catatan kriminal Gomez Adam alias ayahnya si Wednesday, dan juga si bapak Sheriff yang masih sangat sibuk menyelidiki kasus orang yang mati saat ini. Di sini juga kita melihat kalau Wednesday sedang bermain biola. Namun kemudian Wednesday bertanya kepada Enid kenapa ia tak berubah menjadi manusia serigala, dan ternyata Enid pun tidak bisa berubah, entah apa penyebabnya, dan ia hanya bisa mengeluarkan cakarnya saja. Di sini juga Wednesday pun menceritakan kejadiannya dahulu saat ia membawa jalan-jalan kalajengking peliharaannya. Namun ia diganggu oleh anak lain, sehingga saat mengubur kalajengking itu ia bersumpah agar tidak akan pernah menangis lagi. Ting mendatangi Tyler dan mencoba menjelaskan kalau Wednesday sedang menghubunginya menggunakan laptop. Ternyata Wednesday pun masih ingin berencana kabur dan meminta tolong kepada Tyler agar mengantarnya kabur saat pesta panen kota Jericho. Keduanya setuju, dan ternyata Tyler juga ingin pergi dari kota Jericho ini untuk melihat dunia luar yang lebih luas lagi. Katanya sebelum pergi, mereka harus mengalihkan perhatian ibu Capsek yang terus memperhatikannya. Tyler pun memberikan salinan catatan kriminal ayahnya yang ia curi tadi. Dan saat mereka ingin pergi, datanglah Lucas dan teman-temannya mengejar. Mereka kembali mendapatkan bayangan kalau Rowan akan mati malam ini, sehingga Wednesday pun berusaha untuk mencegah kematiannya. Namun tiba-tiba saja Rowan mengangkat Wednesday yang mengatakan kalau ia ingin sekali mencegah malapetaka yang ada di ramalan yang dibuat ibunya, di mana di gambar itu terdapat Wednesday di dalamnya. Yang Rowan kira Wednesday akan menghancurkan seluruh sekolah. Namun secara tiba-tiba saja muncullah sesosok monster yang langsung membunuh Rowan. Tapi anehnya si monster tidak ingin membunuh Wednesday juga. Di pagi hari, Sheriff dan anggotanya tak bisa menemukan mayat Rowan yang menghilang, dan ibu Capsek menduga kalau Rowan masih hidup dan ia kabur. Namun itu tidak masuk akal karena Wednesday pun melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Rowan dibunuh oleh monster. Wednesday berpendapat kalau pasti ada yang menutup-nutupi kematian Rowan, dan yang pasti Rowan telah dibunuh oleh si monster. Tapi tiba-tiba saja dengan sangat mengejutkan, Rowan ternyata masih hidup, dan itu sangatlah tidak masuk akal. Di tempat Dr. Kinbot, Wednesday kembali ditanya mengapa ia bilang kalau Rowan mati, dan Wednesday pun menjawab kalau ia melihatnya secara langsung dan tak pernah berbohong. Di sisi lain, Tyler percaya kepada Wednesday
kalau ia melihat Rowan dibunuh oleh monster. Di sekolah, Enid dan anak asrama sedang membuat sebuah sampan untuk perlombaan. Enid tahu kalau Rowan sekamar dengan Xavier, sang seniman. Di kamarnya, Wednesday melihat sebuah simbol aneh yang ada di kertas sobekan dari Rowan tadi. Saat mencari Rowan untuk bertanya, ternyata Rowan telah dikeluarkan dari sekolah oleh ibu kepala sekolah dengan alasan yang sangat tak jelas dan disuruh untuk mengikuti salah satu kegiatan yang ada di sana. Dan pertama ia mendatangi kegiatan paduan suara. Namun karena di sana ada Bianca, ia menjadi malas. Ia juga mendatangi klub memanah yang di sana juga ada Xavier. Dan Wednesday pun langsung bertanya, kapan terakhir kali Xavier bertemu dengan Rowan? Dan Xavier pun menjawab kalau belakangan ini Rowan agak sensitif dan tak mau diganggu. Xavier juga menyuruh agar Wednesday menjauh dari Tyler karena menurutnya Tyler adalah seorang yang tak baik. Setelah itu Wednesday mendatangi klub lebah milik seorang anak bernama Eugene. Dan karena klub milik Eugene ini sepi, ia pun masuk ke klub ini. Ia mendatangi Rowan yang ingin pergi dan berusaha menanyakan mengapa Rowan malam itu pergi ke hutan. Ting membututinya dan alangkah terkejutnya ternyata kalau Rowan yang kita lihat ini adalah si ibu kepsek yang menyamar. Wednesday pun marah kepada Ting karena tak berhasil mengikuti Rowan. Tak hanya melukis, Xavier juga bisa menghidupkan gambar yang ia lukis. Dan di kelas itu juga Wednesday beradu kepintaran bersama Bianca. Di rumahnya kita mengetahui kalau Tyler juga berobat ke Dr. Kinboard dan mereka kerap membicarakan ibu Tyler. Namun ayahnya, yaitu Pak Sheriff ini entah mengapa ia tak mau sekali membicarakan mendiang istrinya itu. Di kamar, Ting sedih karena Wednesday telah memarahinya tadi. Ting mau Wednesday menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dan dengan terpaksa, Wednesday pun menceritakan tentang gambar yang dibawa Rowan kepada Ting. Wednesday pun meminta tolong kepada Enid agar menggantikannya di klub lebah agar ia bisa menyelidiki kasus Rowan. Wednesday pun berada di hutan dan untungnya saja ada Tyler yang menyelamatkannya dari Sheriff yang berkeliling. Wednesday pun menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Tyler dan kini ia sedang mencari bukti kalau Rowan dibunuh oleh monster itu dan ia pun menemukan kacamata Rowan. Namun tiba-tiba saja ia melihat bayangan lagi. Lalu ia mencari buku ungu yang di penglihatannya itu. Dan di sana Ibu Thornhill juga mengetahui kalau simbol yang dicari adalah simbol organisasi tersembunyi dahulu yang ada di sekolah ini bernama Nightside. Wednesday pun ke kamar Xavier untuk mencari hal-hal yang mencurigakan dan ia pun menemukan sebuah topeng di bawah ranjang Rowan. Bianca datang ke sana dan Bianca bertanya mengapa Xavier bisa suka kepada Wednesday dan Bianca pasti akan memenangkan kejuaraan sampan besok. Menangis karena temannya masuk UKS dan tak bisa ikut balapan, Enid pun sangat sedih. Kemudian Wednesday pun setuju untuk menggantikannya dan akan mempermalukan Bianca. Hari balapan pun tiba dan ada 4 asrama yang merebutkan kemenangan dan yang menang akan mendapatkan beberapa hak istimewa. Kemudian pertandingan pun dimulai. Ternyata Bianca menggunakan temannya yang seorang siren untuk berbuat curang dengan mendorong sampan lawan-lawannya hingga hancur. Untungnya Wednesday bisa mengatasinya dan kini pertandingan kembali menjadi seimbang. Dan dengan kelicikannya, Enid bisa membocorkan sampan lawannya. Dan Wednesday pun yang tiba di depan makam Crackstone untuk mengambil bendera pun. Namun Wednesday pun terjatuh dan bertemu dengan seorang gadis yang mirip dengannya. Namun rambutnya berbeda dan mengatakan kalau Wednesday adalah kunci. Para badut pun bingung karena sampan mereka sudah bolong dan Wednesday dan yang lainnya berusaha membocorkan perahu milik Bianca. Namun itu dicegah oleh teman Bianca yang sudah lepas. Karena Ting akhirnya mereka bisa melubangi perahu tim kuning. Dan akhirnya yang menang adalah tim kucing, yaitu Wednesday dan kawan-kawan. Yang lain pun merasa sangat senang karena telah memenangkan pertandingan. Namun Wednesday pergi untuk menyendiri, yang kebetulan ia duduk di bawah patung yang memiliki simbol yang ada di kertas Rowan. Di malam hari Wednesday pun kembali mendatangi patung itu dan menemukan teka-teki baru di dalamnya. Dan ia berusaha memecahkannya. Dan jawabannya adalah jentikan jarimu 2 kali. Yang ternyata ada sebuah ruangan tersembunyi di dalamnya. Yang ruangan itu ternyata adalah milik organisasi rahasia Nightside. Ia pun menemukan buku ungu yang ada di penglihatannya.
dan mengambil buku itu. Dan cerita di episode 2 pun berakhir karena Wednesday diculik oleh seseorang. Bagaimana kelanjutannya? Untuk alur cerita berikutnya, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap kali gue update.